Baik, pada sesi kedua ini selama sekitar berapa nih 1 jam ke depan saya akan sharing di mata kuliah ini, mungkin lebih kayak apa mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba melihat suatu topik penelitian itu dari kacamata bird view atau helicopter view. Nah, sehingga nanti moga-moga apa yang saya sharing ini bisa nanti memberikan semacam apa ya, bahwa sebenarnya kita mengerjakan sesuatu di program S3 ini dengan topik pembahasannya masing-masing itu punya potensi ke depan yang sangat tinggi, apapun penelitiannya. Jadi kalau kita bisa menangkap poin itu di awal, itu akan jauh lebih baik, tidak hanya untuk kepentingannya nanti ketika kita apa mencoba menyelesaikan program S3 ini, tetapi juga lebih dari itu nanti apa yang kita kerjakan di S3 ini nanti bisa menjadi pintu pembuka untuk masuk ke ruang-ruang penelitian yang lebih luas lagi ke depan. Nah, ini saya akan menggunakan use case yang saya juga kerjakan di lab sistem komputer dan jaringan. Nanti saya juga akan menggunakan beberapa apa ya, istilah saya itu beberapa penelitian atau sesuatu yang coba saya kerjakan. Kelihatannya simple, tapi so far saya mengalaminya lebih dari itu ya. Jadi ada pengalaman yang cukup luar biasa, bukan konteksnya hanya pengalaman yang sifatnya itu apa ya, hasil yang bagus begitu, tetapi lebih ke arah ternyata memang proses itu membentuk kita untuk punya suatu bentuk penelitian atau style penelitian yang benar-benar itu apa ya, melekat di kita. Nah, ini yang saya akan coba sharing ke Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga yang saya coba mungkin agak berbeda dengan Bapak Ibu dosen yang lain, ini saya coba akan sharingnya lebih ke arah lesson learn apa yang selama ini kita kerjakan dan apa istilahnya itu yang kemudian bisa digunakan sebagai kayak contoh, mungkin tidak contoh yang excellent tapi it's work for saya dan juga di lab sehingga nanti bisa dikembangkan. Oke, baik. Jadi sebenarnya saya memaknainya waktu memulai penelitian di S3 Ilmu Komputer, waktu itu sama statusnya saya dengan Bapak Ibu sekalian yang seperti ini. Waktu itu saya mendapat materi menarik dari salah satu dosen yang menceritakan tentang, sorry ini ada feedback tampaknya. Saya ceknya dulu. Oke. Yep. Oke, saya lanjutkan. Nah, waktu itu saya mendapatkan materi bahwa penelitian itu kita mulai dari sesuatu yang kecil nanti akan menggelinding seperti bola salju, yang bola salju itu sebenarnya akan menemukan jalannya sendiri. Nah, jalan sendiri tidak harus selalu jalan yang lempeng begitu, tetapi jalan yang nanti seperti kita ketahui efek bola salju itu kadang disruptif juga ya. Bisa jadi dia akan nabrak pohon gitu ya, hutan jadi terbuka gitu, mengubur tahan pertanian dan segala macam. Jadi memang semacam itu efeknya. Nah, tetapi kata kuncinya waktu itu saya mendapat apa ya, lesson learn ini dari Prof. Jazi. Beliau men-trigger saya untuk oke, kita harus memulai dengan sesuatu yang small tapi konsisten, terus kemudian yakin bahwa yang kita kerjakan itu mungkin pada saat kita kerjakan itu belum kelihatan keren, mungkin tidak terlihat seperti penelitian yang saat ini sedang menjadi apa buah bibir begitu, tetapi memang kita butuh konsistensi untuk mengerjakan itu sehingga proses itu sebenarnya yang nanti akan membentuk kita. Nah, mungkin yang ingin saya ceritakan tentang bagaimana saya membangun ini sebenarnya. Jadi start from the lab. Jadi ya terus terang kalau lab sistem komputer dan jaringan itu bagi saya sudah seperti rumah kedua. Ini benar-benar merasa bahwa kalau rumah itu kan kita bangun sendiri, kemudian kita cat sendiri, begitu ya, kita tata sendiri. Nah itu saya mengalaminya dan itu ternyata enjoy begitu. Jadi kita taruh semua peralatan riset kita di situ,
bisa dipakai bersama-sama, dan kemudian ternyata dari hal yang simple nanti bisa menghasilkan beberapa flagship, kalau bahasa saya mungkin bukan flagship dalam artian flagship dari departemen atau flagship dari fakultas atau flagship dari universitas gitu ya, tapi bagi saya pribadi itu flagship gitulah. Nggak spektakuler yang lain, tapi bagi saya sudah memenuhi, memberikan kepuasan pikiran dan hati begitu. Jadi di penelitian itu penting sekali kita punya ini sisi itu yang kita juga harus kejar ya. Jadi semacam itu. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan, menariknya adalah ketika kita membangun sebuah penelitian ini sangat ideal sekali kita mulai seperti saat ini yang kita hadapi, yaitu seperti Bapak Ibu sekalian hadapi, yaitu memulai dari suatu yang formal di program S3. Nah, sekarang pertanyaannya, refleksinya adalah apakah yang Bapak Ibu kerjakan ini memang mungkin pada saat ini situasinya oke, ini saya akan mengerjakan dengan tujuan lulus begitu ya. Tetapi nanti kalau semakin lama semakin dikerjakan dengan waktu berjalan katakanlah 2 tahun ke depan dan segala macam, itu akan sangat terasa Bapak Ibu, kita akan eman kalau misalnya penelitian itu hanya sekedar untuk memenuhi tanda kutip hanya untuk lulus gitu. Tapi sebenarnya ini kita membuka jalur ya. Kalau bahasa saya itu filosofinya Pak Bambang Prastowo itu yang saya adopsi adalah kita tuh jadi perambah hutan begitu. Jadi kita membuat patch jalur kita sendiri. Nah, saya sendiri mencoba membuat peta jalur saya itu semacam ini Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin ini tidak, mungkin belum dianggap tanda kutip ini suatu jalur yang sifatnya itu scientific banget, tapi sedang saya godok untuk kita sampaikan sebagai scientific matters. Tapi saya memaknainya adalah ya jalur saya adalah melalui dari infrastruktur. Jadi di sistem komputer dan jaringan saya fokuskan untuk bagaimana kita memenuhi kapasitas kita untuk menguasai dan bisa melakukan penelitian-penelitian yang benar-benar di infrastruktur. Meskipun kalau kita lihat ke industri atau ke penelitian-penelitian yang lain, sudah banyak sekali yang advance. Bahkan kalau kita bicara di kapasitas komputasi misalnya, ya pilihan untuk pergi ke cloud segala macam itu sudah sangat banyak ya. Kita tinggal langganan langganan AWS gitu ya, Amazon Cloud Services atau Web Services, kemudian pakai Ali Cloud atau pakai Google Cloud, selesai semua. Tapi kita masih mau agak, kalau bahasa saya, melakukan dirty work gitu, pasang kabel sendiri dan lain sebagainya, setup komputer kita rombak sendiri, itu benar-benar agar kita punya pengalaman mengelola infrastruktur atau ya bercocok tanamnya begitu. Nah, ini jarang sekali menurut saya sekarang itu dilakukan. Jadi mungkin orang terkesima dengan cloud computing, akhirnya kiblatnya lari ke AWS, misalnya kayak gitu. Ya itu tidak salah karena memang tuntutan industrinya semacam itu, tapi kalau kita kembali bertanya kepada dalam ranah keilmuan, kenapa kita tidak masuk ke dalam ke dirty work tadi? Karena memang tugas kita kan sebagai peneliti, sebagai mungkin bahkan kita sebagai dosen yang punya kewajiban untuk menyampaikan pengetahuan kepada mahasiswa secara core-nya. Ya menurut saya ini kewajiban kita untuk menjelaskan apa sebenarnya sudut pandang keilmuan yang independen begitu ya. Nah, saya mencoba ada 3 Bapak Ibu di infrastruktur ini yang saya kerjakan. Jadi yang pertama adalah saya mengurusi data sumber. Nah, jadi saya menempatkan Internet of Things, kemudian menempatkan sensor-sensor, apapun yang dia itu punya fungsi yang bisa memunculkan, memantik, mengkoleksi data, maka saya akan kategorikan dia sebagai data sumber. Even dia CCTV, gitu ya. Nah, gunanya yang saya fokuskan apa? Bukan mendevelop Internet of Things-nya, bukan mendevelop CCTV-nya sebenarnya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mengakuisisi dari alat-alat itu. Jika diperlukan sebuah pintu yang tidak ada komponen elektroniknya, kita berpikiran gimana caranya agar dia bisa mengkoleksi data yang kita butuhkan. Nah, itu makna dari data sumber yang saya inginkan. Nah, nanti saya ceritakan sedikit, ada beberapa sampai kita berupaya benar untuk bikin alat agar kemudian bisa melakukan data akuisisi yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang kedua adalah concern saya bagaimana mendeliver data itu menuju ke penyimpanannya. Nah, dalam hal ini network, internet, cloud teknologi ada di situ. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi ya kita kadang sampai seperti di lab sistem komputer dan jaringan ini, ya to be honest, sedikit kucing-kucingan juga dengan DSDI. Ketika kita misalnya punya IoT di luar sana,
pengen datanya kita masukkan ke lab dan ternyata tidak diizinkan, ya kita harus menggunakan cara tertentu. Jadi, nah ini menjadi krusial untuk kemudian kita bisa mengerjakan. Nah, yang nomor ketiga adalah kita fokus pada bagaimana menyiapkan tempat data yang dia itu tumbuh growth gitu ya, menjadi data storage dalam kapasitas yang sangat besar, yang kemudian nanti disebut sebagai data storage dan seterusnya. Nah, kalau kita punya tiga ini kemudian kita akan push ke bagaimana menyediakan platform untuk processing-nya atau kerennya disebut sebagai big data processing. Nah, ini layer 1 dan 2 ini, infrastruktur dan engine ini inilah fokus kami di lab sistem komputer dan jaringan, yang nanti kami bungkus dengan konsep cyber system, kemudian cyber system dan security ya, kemudian ada intelligent environment, dan yang terakhir adalah di big data and cloud. Nah, nanti yang urusan data analitik, visualisasi, sampai data science, nah itu urusan lab lain, jadi semacam itu. Nah, nanti kami juga bekerja sama itu dengan lab Elin, ya, dari Pak Andi misalnya, itu beliau cukup di labnya cukup tangguh itu untuk alat-alat akuisisi data. Nah, jadi nanti kita titipkan nih gimana caranya mendapatkan data A, B, C, tapi kita fokus pada koleksi datanya. Nah, jadi semacam itu. Ada juga yang menarik Bapak Ibu, kemarin kami ketika ada COVID itu kami sempat bikin gerakan relawan kemudian membuat bilik antiseptik gitu ya. Nah, itu kemudian ternyata dalam perkembangannya sekarang dikasih full sensor untuk kemudian mengetahui nggak cuma hanya orang masuk disiram antiseptik gitu ya, tetapi lebih dari itu. Bahkan kalau bisa ada sensor thermalnya, kemudian nanti mendeteksi suhunya berapa, sensor lidahnya. Ini saya juga lagi ada penelitian bagaimana menganalisa citra lidah itu untuk kemudian dideteksi COVID apa tidak dan seterusnya. Nah, jadi semacam itu. Nah, bagaimana saya membangun ini gitu ya, dan bagaimana state sekarang gitu. Moga-moga nanti dengan saya sampaikan ini penelitian Bapak Ibu yang kira-kira inline dengan yang kami kerjakan bisa berkolaborasi atau bersinergi, karena saya mengimpikan ya lab itu hidup dengan ramainya penelitian S3 mahasiswa. Tidak harus dosen pembimbingnya dari lab SKJ sebenarnya. Siapapun yang tertarik dengan lab SKJ saya pikir terbuka, tidak masalah begitu. Nah, saya memulainya benar-benar from scratch. Saya terus terang from scratch. Jadi jangan dibayangkan kami di UGM itu juga punya kemampuan langsung untuk dana ada, tapi tidak. Saya memang cenderung tidak kemudian beli jadi begitu ya. Nah, jadi saya coba juga ingin mengenalkan cara kami bekerja itu di lab SKJ adalah ya from scratch gitu, istilah bahasa saya semacam itu. Nah, saya kenalkan satu pengembangan dengan nickname Gamma Box. Ini Gamma Box pun muncul tidak dari awal. Ya, awalnya kita hanya bikin cluster komputer. Mungkin Bapak Ibu juga nggak akan membayangkan di awal-awal dulu ketika kita masih ada di MIPA Selatan, itu saya membuat cluster dengan PC Pentium 2 dan Pentium 1. Jadi semacam itu. Nah, itu motivasinya simpel, karena melihat tumpukan komputer yang masih bisa beroperasi tapi tidak digunakan di lab. Nah, jadi semacam itu saja. Tapi jangan berharap itu digunakan untuk komputasi-komputasi yang besar, tetapi ya itu hanya proof of concept, saya bisa bikin cluster. Jadi semacam itu. Awalnya di situ. Tapi sebenarnya dari situ pun kita kemudian bisa melakukan analisis cukup banyak ya. Jadi contohnya waktu itu di versi pertama cluster, saya masih ingat saya memboyong sekitar 16 PC Pentium 2 dan Pentium 1 ke lab SKJ di SIC. Saya bangun cluster, kemudian kita run untuk waktu itu Blender ya, rendering image gitu. Itu dalam kurun waktu 5-6 hari langsung terbakar. Jadi terbakar bukan muncul apinya ya, tapi motherboardnya gosong. Nah, waktu itu saya bikin paper, judulnya kira-kira bagaimana menghancurkan PC cluster. Dan saya kaget karena waktu itu di Penang, saya masukkan di IEEE conference di Penang, dan alhamdulillah dapat best paper waktu itu. Nah, saya juga heran, sampai bingung saya, ini gimana ceritanya saya bisa dapat best paper, penelitiannya tanda kutip gagal. Tapi dari kegagalan itu saya tulis paper yang sebaliknya. Jadi memberikan knowledge bagaimana kita menghindari kesalahan-kesalahan dalam membangun cluster secara basic. Nah, jadi semacam itu. Nah, itu pengalaman yang cukup mendorong saya kemudian sebenarnya penelitian itu ya nabrak-nabrak sesuatu itu oke-oke saja. Jadi kan itulah gunanya peneliti ya, harus ngambil resiko gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan, saya diinterrupt atau bisa menuliskan di chat. Nah, kemudian dari situ kemudian saya kebingungan, terus bikinnya mesinnya hancur, maka kemudian saya mencoba untuk memilih
beralih kepada perangkat yang lebih sederhana dan tanda kutip murah. Nah, muncullah versi cluster jadi-jadian kami menggunakan Raspberry Pi. Waktu itu kita buat, Bapak Ibu bisa lihat ini masih berantakan di meja, kemudian sempat juga kita klaim gitu ya agar rapi gitu. Ya, ini bisa bekerja menggantikan mesin cluster yang dari PC tadi dengan metode menggunakan MPI cluster. Ya, waktu itu kita sudah bisa bermain dengan alat yang sederhana ini. Kita sudah bisa membangun algoritma MPI-nya, kemudian bagaimana membagi resource, bagaimana membagi beban, dan seterusnya. Nah, ini jadi menarik. Nah, kita mulai waktu itu dengan 8 Raspi kalau tidak salah. Nah, kemudian kita kembangkan lagi menjadi cluster tapi dengan konsep superkomputer. Nah, dengan pemrosesan paralel, kemudian kita kasih customisasi sedikit karena waktu itu untuk keperluan untuk showcase kemana-mana kita kasih Lego. Nah, ini cukup terkenal waktu itu. Jadi bisa digunakan untuk komputasi yang jauh lebih banyak karena node-nya bisa kita double jadi 16 dan kemudian sudah bisa running berbagai macam berbagai macam algoritma atau pendekatan yang lain. Waktu itu sempat juga kita pakai kita implementasi hidup yang versi-versi awal dan waktu itu berjalan, tapi memang belum kita gunakan untuk komputasi yang sesungguhnya. Nah, ini sebagai contoh, jadi Bapak Ibu bisa melihat kita punya kayak, waktu itu jangan berharap kami punya roadmap yang clear ya, ini roadmap-nya benar-benar perambah hutan waktu itu, kita coba dulu gitu, sampai nanti kita menemukan traction. Nah, sebenarnya waktu kita menghasilkan yang versi ini, itu kemudian kita punya traction, atau tanda kutip, kita baru ngerti arah kita itu mau kemana. Nah, ini mungkin seperti fase discovery ya kalau dalam penelitian. Jadi kita memang membiarkan diri kita itu tanda kutip tersesat. Jadi nggak masalah di awal tersesat, karena sebenarnya tersesat itu kita mencoba mempertajam insting kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang di depan kita, kanan, kiri, belakang kita, sehingga nanti kita baru menentukan langkahnya. Nah, kadang kalau seringnya kita tergesa-gesa untuk langsung menentukan langkah, nah tanpa mengenal kanan kiri dan belakangnya, ya itu yang menyebabkan kita kemudian menjadi salah sebenarnya malahan di situ. Nah, ini sebagai salah satu bentuk dari implementasi. Nah, ini sebenarnya masih basic menggunakan mesin cluster ya, jadi di situ. Nah, tetapi kemudian ada pertanyaan waktu itu, kalau cuma cluster saja ya eksperimental gitu ya, jadi tidak ada sesuatu yang spesifik dilakukan. Nah, waktu itu kemudian didorong karena waktu itu saya masuk di S3 juga. Kemudian saya malah dari pengalaman membangun cluster ini saya mendapatkan tema penelitian yang saya coba angkat di di penelitian. Waktu itu case-nya adalah saya ingin memproses berbagai macam variasi tipe data, tapi begitu saya running di cluster, problemnya adalah tetap diantrikan. Meskipun dia di balancing kayak apa, meskipun resource-nya dibagi kayak apa, sebenarnya konsepnya sama saja, seperti diantrikan. Saya belum melihat ada prioritasi, belum ada suatu metode, katakanlah yang sekarang advance ya, metode menggunakan jaringan saraf tiruan misalnya untuk mendistribusikan beban dan seterusnya. Nah, waktu itu case-nya adalah ternyata dari berbagai macam variasi tipe file yang saya punya, itu bisa dijadikan berdasarkan metadatanya, dijadikan dasar untuk menentukan metode resource manajemennya. Nah, muncullah itu sebagai ide awal saya untuk mengambil S3, kemudian saya gunakan itu sebagai eksperimental untuk disertasi. Nah, muncullah data center yang kita buat tidak lagi pure hanya hanya cluster based, tapi memang cluster yang sistem cara pengoperasionalkannya itu seperti dengan memenuhi beberapa parameter yang ada dalam data center. Nah, tentu saja kita baru waktu itu akhirnya muncul code name-nya Wisanggeni waktu itu. Nah, itu sempat berkolaborasi juga dengan Pak Trikuntoro mengembangkan ini dan juga Pak Ahmad Azhari juga sebelumnya. Nah, kemudian akhirnya kita set up mesin, misalnya ada 4 atau 16 node itu tidak hanya bekerja sebagai cluster semata, tetapi ada manajemen clusternya. Mungkin kalau di lingkungan big data Bapak Ibu pernah mendengar kata YARN gitu ya, jadi cluster management di big data. Itu sudah kita coba juga di sini. Jadi kita mulai coba bagaimana melakukan prioritasi.
Nah, prioritasinya dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dari task atau load-nya, dan seterusnya. Dan sebenarnya waktu itu juga sudah mulai dinamis cara prioritasinya dengan menggunakan metode-metode yang mengarah ke machine learning, meskipun belum pure machine learning waktu itu. Nah, waktu itu kita punya kendala. Waduh, kalau cuma 4 saja nggak akan berhasil nih, karena pasti butuh ya sesuai garis lurus ya, mungkin ya tren garis lurus. Komputasi makin besar, kebutuhan komputasi makin besar, ya otomatis node-nya juga harus ngikutin kan gitu. Nah, akhirnya muncul waktu itu pengembangan berikutnya yang sifatnya itu lebih besar. Kita membuat mesin cluster lebih besar, yaitu 32 node dengan kapasitas dengan spesifikasi Raspi yang lebih baik. Waktu itu Raspi model D. Nah, ini menarik, ini dibangun dengan benar-benar from scratch. Jadi kalau waktu itu Bapak Ibu mengenal lab SKJ benar-benar berantakan karena benar-benar kita dari settingnya kita setting sendiri, kemudian kita pesan casing segala macam sampai kayak kita membuat kerajinan tangan benar begitu. Jadi ini benar-benar kayak setiap node itu kita sentuh begitu. Nah, tapi ya, ini ada di lab SKJ saat ini. Ya, sayangnya nih saat ini yang versi 1 ini beberapa node sudah sudah off karena memang komputasinya jadi terlalu sering. Jadi tapi alhamdulillah dari mesin ini sudah bisa support untuk beberapa teman yang mengerjakan skripsi maupun tesis ya. Dan satu disertasi, ya, kayak gitu. Nah, ini juga menarik. Nah, akhirnya kemudian ini lebih bagus karena ini big data engine-nya lebih terbentuk. Nah, kemudian kita tingkatkan, kita kemudian punya mesin yang kedua dengan Raspi 3. Ini juga akhirnya kita buat dan ini juga lebih baik ya. Dan ini kalau ini kita tempatkan di Lab Elins ya, karena ini kerjasama dengan Lab Elins waktu itu. Nah, ini juga sama, fungsinya sama untuk mendobling kapasitas dari mesin ini. Nah, sebenarnya ketika kita punya Wisanggeni 1 ini, kita punya prototipe untuk membangun yang namanya superkomputer. Nah, konsep superkomputer. Nah, ini yang salah satu yang kita inginkan. Nah, ini saya sangat welcome nih kalau Bapak Ibu yang mungkin kebutuhan komputasinya tanda kutip tidak harus sangat tinggi, tetapi bisa eksperimental dengan jaringan paralel begitu ya atau cluster bisa menggunakan dua engine ini. Kemudian tentu saja kebutuhan makin tinggi kalau kita mengandalkan arsitektur cluster tidak memungkinkan kita bertahan untuk bisa melakukan komputasi data ekstra besar. Waktu itu triggernya saya dapat pekerjaan sedikit membantu DSSDI untuk melakukan analisis data dari Transjakarta waktu itu ada 35 tera. Nah, waktu itu kebingungan kalau pernah kita coba proses dengan mesin yang ini, yang Wisanggeni 1 revisi 2 ini, versi 2 ini, itu selesai dalam waktu 3 hari, tapi lama juga itu 3 hari. Jadi untuk mengeluarkan beberapa analitik gitu. Nah, waktu itu akhirnya ada kebutuhan, oke, kita harus naik ke pure big data engine, tapi dengan metode cluster, akhirnya kita kemudian punya 9 node big data cluster. Nah, dari sistem operasi, kemudian hidup segala macam kita custom dan akhirnya bisa tadi meningkatkan performa dari cluster Raspi yang selesai dalam waktu 3 hari untuk 35 tera. Di sini kita selesai dalam kurun waktu 7 menit. Jadi cukup cepat. Nah, ini juga salah satu yang kita punya kalau Bapak Ibu memang ada penelitian di big data itu bisa masuk ke sini dan ini juga cukup menarik karena kita terus mengembangkan di algoritma load balancing-nya, metode pengembangan resource management dan performanya ditingkatkan terus. Nah, itu semacam itu. Jadi itu yang saya maksud dengan arsitektur tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi atau infrastruktur tadi ya. Jadi bagaimana kita memang bersusah-susah gitu ya. Dirty work kita membangun dari kita sendiri. Nah, sampai stage itu waktu itu kita sempat berhenti idle sekitar 2 bulan begitu, kita memikirkan ini gimana nih kemudian kalau kita nunggu teman-teman yang penelitian ya so-so gitu ya, kadang bisa cepat, kadang bisa tidak. Akhirnya waktu itu kita punya ide bagaimana jika kita punya living lab gitu ya. Jadi selama ini kan data sudah disiapkan di dataset, kemudian kita running di komputer kita ini. Nah, saya punya ide gimana kalau kemudian kita ngambil data dari suatu daerah, dikirim real time, diproses langsung begitu. Kemudian muncul di dashboard. Nah, akhirnya muncul project berikutnya, yaitu yang namanya G-Connect. Nah, wah ini pengalaman lagi yang
cukup Bapak Ibu sekalian, meng-enhance benar sekali. Jadi waktu itu kita ngambil site benar-benar di problematika real di masyarakat. Yang kami kejar waktu itu adalah di sini. Ada daerah yang kondisinya itu banyak bencana, longsor, kemudian ada endemi penyakitnya. Biasanya kalau longsor ini pasti dibarengi dengan penyakit-penyakit. Yang ketiga adalah minim konektivitas. Jadi mungkin ini versi 3T ala kami begitu ya. Nah, terapa. Nah, ini kita coba mikir bagaimana solving problemnya, bagaimana kita yang tadi di lab sistem komputer jaringan yang membuat infrastruktur segala macam itu bisa menyentuh hal-hal semacam ini. Titik baliknya simpel sebenarnya Bapak Ibu. Waktu itu saya jadi DPL KKN, kemudian ada pertanyaan menarik dari warga. Sebenarnya apa toh dari perguruan tinggi itu yang bisa dihilirkan kalau bahasa kerennya ke masyarakat yang di level-level semacam ini. Oh iya ya, selama ini kita itu kiblatnya Scopus, kita kiblatnya IEEE begitu ya. Sebenarnya kepentingannya untuk mungkin kalau dosen itu ya naik pangkat begitu, tapi jangan-jangan kita melupakan sisi ini begitu. Jadi sebenarnya kita bikin yang canggih-canggih, diterima di jurnal Q1, tapi ketika diimplementasikan untuk bencana longsor ya masih jauh untuk dirasakan. Nah itu waktu itu saya sendiri ya itu merasa kayak apa ya terrefresh gitu. Oh ya kita harus mulai nih mengalirkan cara bagaimana yang kita kerjakan itu ada bentuknya untuk hal-hal kayak gini. Ini kita ambil di kondisi yang waktu itu akhirnya kita sepakat kita ambil di kondisi yang tidak lazim. Nah, muncul konsep pertama Bapak Ibu sekalian di level infrastruktur, tapi infrastruktur yang kemampuan untuk mengakuisisi data tadi. Nah, bentuknya nggak murni hanya sensor, tapi delivery-nya juga kita pikir. Waktu itu akhirnya kita punya konsep semacam ini. Jadi bagaimana jika misalnya daerah-daerah yang minim konektivitas itu kita bisa support dengan perangkat yang diterbangkan, tetapi dia punya kemampuan untuk jadi IoT yang bisa mengirimkan sinyal internet, mengirimkan data ke BTS terdekat dan sustain, nah gitu. Dan kemudian nanti bisa ditempatkan di berbagai daerah. Akhirnya waktu itu kita implementasinya bikin semacam ini Bapak Ibu. Ini kita mulai 2016. Jadi waktu itu saya belum lulus itu. Jadi saya 2017 baru lulus. 2016 saya bikin. Ini prototipe balon pertama kami yang masih polosan ini. Ini kalau tidak salah saya ini, dan tampak belakang. Nah, ini bertahan hanya Oktober, kemudian Desember kita buat. Berarti sekitar 3 bulan. Ini dinaikkan, kemudian kita buat raspi yang dia punya kemampuan untuk menangkap sensor longsor di bawah, mengirim transmisi ke balon ini, kemudian nanti dia akan mengirimkan ke BTS terdekat dengan menggunakan jalur komunikasi GSM waktu itu. Nah, singkat cerita, ini operasional sebulan, bulan kedua balonnya hilang. Nah, ini juga menarik itu. Jadi ini kompleksitas tersendiri dengan kita melakukan pekerjaan atau meneliti di lapangan ya. Nah, saya nggak tahu itu akhirnya balonnya ya kita ikhlaskan. Yang tersisa untungnya paspinya masih ada, perangkat-perangkat elektroniknya masih ada, talinya masih ada. Nah, cuma balonnya yang hilang. Nah, ini jadi menarik. Nah, singkat cerita berikutnya kita kemudian maju lagi, kita bikin balon kedua dengan bentuk Zeppelin semacam ini. Waktu ini kita dicobakan di lapangan Klebengan kalau tidak salah itu. Waktu itu saya sampai dimarahi itu karena tidak izin. Tapi dicoba, terus kemudian kita deploy. Nah, ini dua balon ini kita letakkan di Wonogiri Bapak Ibu, di site Wonogiri, di samping Waduk Gajah Mungkur. Nah, jadi dengan menggunakan helium, kita naikkan ke atas, ada solar panelnya yang berbentuk kayak fleksibel solar panel yang bisa menempel ke balon, sehingga dia bisa auto generate untuk power. Wah, ini problemnya banyak sekali. Itu saya butuh anak-anak ELINS, teman-teman ilmu komputer untuk bagaimana memodifikasi perangkat elektroniknya dan seterusnya. Nah, ini cara pertama kami Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita punya proof of concept, kita tahu benar bagaimana mengakuisisi data dari lapangan itu seperti apa. Karena ternyata beda ya, kalau kita ngambil dataset dari Kaggle atau KD-Nugget yang sudah jadi, kemudian untuk penelitian kita, itu beda sekali. Nah, kemudian berikutnya kita cobakan, kita kemudian punya kepentingan untuk mengurusi yang di ground juga, di lapangan. Jadi kita akhirnya membuat alat yang kemudian kita tanam di titik-titik longsor, jadi di titik-titik rawan longsor. Sampai tahun 2019 kemarin, Desember itu kita masih punya 17 node yang bisa mengcover jarak sekitar 3,5 km. Nah, tapi sayangnya sekarang
tinggal tersisa sekitar 5 node, sisanya terkubur. Jadi karena kejadian longsor akhirnya terkubur. Jadi semacam itu. Bentuknya ada berbagai macam, ada 3 tipe, ada yang seperti ini, kecil, yang ada pakai solar panel. Biasanya kalau ini powernya kita minta dari, ini biasanya tipe yang digunakan untuk yang dekat dengan pemukiman, jadi biasanya powernya kita tempelkan lewat rumah penduduk. Kalau di sini ini yang di rawan longsornya, ini yang versi paling lengkap karena dia ada curah hujan curah hujan indikator dan seterusnya. Bahkan kita tanamkan kayak sensor accelerometer lah kalau sekarang itu, tapi ke dalam tanah sekitar hampir berapa ya, 6 meteran gitu. Nanti di bawah itu ada chamber, jadi kalau nanti terkena longsor dia bisa, longsor bawah tanahnya juga bisa terdeteksi. Nah kemudian ini juga kita bundle ya, kita kemas dengan kegiatan-kegiatan pengabdian segala macam untuk implementasinya. Ya saya tipenya kalau penelitian sumber dananya kita cari dari mana saja lah gitu. Jadi kalau bisa kita dapatkan ya kita dapatkan begitu. Jadi gitu. Jadi ini cukup banyak, termasuk juga kemarin yang terakhir versinya ada yang CCTV-nya. Kemudian juga ada menarik, kemarin kita kerjasama dengan FKKMK, juga ada data akuisisi kesehatan untuk di lapangan. Dan kemudian kita juga atur agar kemudian media transmisinya low rate bandwidth ya, dan segala macam. Nah, akhirnya kita punya ini Bapak Ibu, kemampuan untuk mengkoleksi data secara real time. Nah, ini contohnya di sini. Nah, ini sayangnya per hari ini kita agak off karena memang ada beberapa alat yang rusak ya. Jadi ini juga maintenance kita harus perhatikan ternyata ya. Nah, tapi kita akan coba ke sana, tapi ini belum diizinkan di sana untuk datang, jadi kita masih menunggu. Nah, ini contohnya, kita punya 3 lokasi yang ada node-nya, itu nanti ini secara real time nanti akan berubah terus sesuai dengan capturing dari CCTV-nya untuk mengkonfirmasi kejadian longsor. Kemudian nanti setiap data yang masuk itu kita atur ya. Jadi ada mengatur bagaimana mekanisme kita itu mengirimkan data. Karena kalau seketika itu juga atau real time ya kita akan berhadapan dengan kuota yang sangat banyak gitu ya. Waktu itu diisi berapa ya, 100.000 per bulan gitu ya, habis gitu ya. Jadi kita harus konsisten juga untuk menyediakan itu. Nah, kemudian kita sediakan grafik analitik yang bisa menunjukkan anomali-anomali. Jadi kalau terjadi anomali semacam ini, grafik-grafik yang ke bawah maupun ke atas, ini berarti ada pergerakan tanah, ada pergerakan dari sesuatu. Kebetulan yang ini terkait dengan temperatur, tapi mirip dengan yang lain ya, yang accelerometer dan yang lain. Jadi ini dibuat untuk semacam itu. Nah, ternyata di belakang kita membuat alat ini saja, itu sebenarnya kita bisa memetakan penelitian itu sangat sangat luas Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi secara objek saat ini alat G-Connect ini bekerja untuk tanah bergerak atau longsor. Nah, saat ini kita sedang mencoba membuat versi yang digunakan untuk banjir, tsunami, gempa, sama erupsi. Nah, ini sedang didesain alatnya. Dan ternyata dari simple ide yang sederhana ini, itu bisa menghasilkan tema-tema penelitian yang sangat-sangat spesifik ya. Contohnya untuk urusan komunikasi Arduino dengan Raspberry, kami butuh analisis mana yang paling baik, apakah menggunakan I2C atau SPI. Kemudian bagaimana kinerja Raspberry ini dibantu dengan mekanisme kompresi dan pengiriman yang efisien. Di sistem operasinya juga nanti kita harus membuat algoritma penjadwalan yang sesuai dengan case dari use case bencananya. Pengiriman data nanti ada algoritma penjadwalan ke cloud-nya. Kemudian bagaimana ekstraksi data pengiriman. Kalau datanya nanti loss, bagaimana mengkoreksi data itu. Dan terakhir nanti validasi data dan juga visualisasi. Nah, khusus yang G-Connect ini waktu itu saya bereksperimen dikerjakan 7 tesis Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menarik begitu. Jadi ternyata levelnya bisa 7 tesis begitu. Jadi dan itu selesai semua. Jadi alhamdulillah selesai semua dan saya sangat senang karena ternyata dengan wahana kecil semacam ini ternyata bisa banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, itu ultimate value yang ingin saya dapatkan dari penelitian saya sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita punya sesuatu tadi itu kita tetap bisa breakdown untuk macam-macam. Nah, sampai so far itu ya mungkin karena saya juga belum saya belum istilahnya itu belum pada posisi untuk bisa menjadi promotor begitu, sehingga
belum bisa. Tapi kalau saya di tesis dan skripsi kan saya sudah bisa jadi pembimbing satu, sehingga bisa directing semacam ini. Nah, impian saya nanti di atasnya ini harusnya ada mahasiswa S3 yang ngelit begitu. Sehingga nanti dikombin dengan 7 tesis ini, nanti dikombin dengan 14 mahasiswa. Nah, ini sementara yang S2 dan S1 sekarang sudah inline semua. Jadi ini sangat sangat menjadi menarik. Nah, impian saya nanti tidak hanya berhenti di sini, tapi juga nanti menggabungkan ke big data ya. Jadi semacam itu. Nah, cuma ketika mau menuju ke big data, saya punya problem Bapak Ibu. Problem yang kemudian memunculkan penelitian berikutnya yang disebut sebagai Gamma Box Operating System. Nah, ternyata selama ini kami menggunakan teknologi sistem operasi itu ya cuma pakai gitu ya. Ngambil CentOS gitu ya, ngambil HDFS gitu dipasang. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengelola atau misalnya memanage operating system kita sendiri. Nah, akhirnya kita mencoba memutuskan, oke, kita harus masuk ke pengembangan sistem operasi. Nah, ini menarik nih, tantangannya banyak, karena musuhnya ada yang jalur proprietary, gitu ya, nanti yang jalur yang lain. Saya juga waktu itu ketika mengerjakan ini ada sedikit candaan, begitu ya. Wah, ini ngapain ngerjain sistem operasi, kita tinggal download ISO-nya, jalankan, selesai, begitu ya. Nah, sekali lagi, nggak apa-apa, saya cuma menjawab dalam hati, ya kami harus melakukan karena ini salah satu core kompeten kami gitu. Jadi why not gitu kan? Kalau kita punya nanti hasil menghasilkan sesuatu sistem operasi kita sendiri, ya paling tidak itu jadi sumbangsih kita lah untuk pengembangan keilmuan meskipun tidak banyak yang pakai. Tapi saya akan cerita. Jadi ini idenya adalah bagaimana menyiapkan sistem operasi yang big data and cluster ready. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita bagaimana melakukan optimasi ya secara keseluruhan terhadap operating system, tapi kecenderungannya untuk big data processing. Nah, waktu itu kata kuncinya ini sebenarnya. Kita ingin bikin sistem operasi yang big data ready, kemudian cluster ready, fully optimized, sama fully automation. Jadi menyederhanakan teman-teman yang kalau pengen punya big data environment kan biasanya harus install ini, konfigur ini, nah itu kita simpelkan. Meskipun musuhnya ada juga, ya kita udah punya Cloudera, sudah ada Hortonworks ya, ya semuanya ada. Di Indonesia juga ada tuh perusahaan Solusi 247 punya Hgrid, Sgrid dan seterusnya. Nggak apa-apa. Bahkan sampai sekarang kami bekerja sama dengan Solusi 247 untuk pengembangan ini juga, dan kami juga sering dipakai. Kami simpelkan arsitektur big data-nya menjadi semacam ini. Jadi mostly tetap pakai baseline-nya menggunakan CentOS, Hadoop Distributed File System, kemudian kita buat tadi cluster resource management-nya, dan kemudian kita lengkapi dengan environment big data baik untuk processing, database, maupun data ingest. Termasuk nanti cluster configuration-nya tetap Zookeeper. Dan paralel programnya masih pakai menggunakan MPI. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat, saya masih tetap pegang tuh MPI-nya dari Raspi, cluster configuration-nya, konsepnya saya masih pakai, kemudian saya jadikan satu dengan pengalaman kemarin membuat cluster resource management. Jadi di S3 saya dulu, mostly ada di sini Bapak Ibu, yang kemudian dikenal sebagai Yarn. Saya juga algoritmanya kemarin saya komunikasikan dan saya, kalau di open source biasanya ya dirilis publish untuk dipakai di Yarn, jadi semacam itu. Dan kemudian masuk di Hadoop Distributed File System dan yang lainnya. Jadi semacam itu. Jadi ternyata ini bangunan yang inline. Jadi saya juga tidak mengira ternyata bisa masuk kayak gini ya, kayak gitu. Nah, so far itu kemudian kita jalankan untuk yang tadi, yang eksperimental cluster tadi, ini semua sudah pakai Gamma Box OS ya. Jadi kalau pengen tahu nanti bentuknya seperti apa, jalannya, performance-nya, nanti bisa melihat di sisi ini. Nah, sempat kita agak sedikit gitu. Kita sempat bermain pengembangan untuk blockchain. Nah, cuma akhirnya tidak berlanjut karena memang kendala di hardware. Sebenarnya ini menarik, kita pakai Gamma Box OS, tapi kemudian kita develop dengan model untuk membangun environment blockchain kita sendiri. Nah, ini sempat berjalan, sempat ini menghasilkan juga nilai mata uang di Ethereum waktu itu. Nah, dan sempat kita sampai bisa beli beberapa server dari sini. Jadi memang sebenarnya ini kalau dulu diteruskan, ya lab itu bisa mandiri secara finansial, sebenarnya semacam itu. Ya, tapi begitulah itu ya. Kita masih
mencoba, tapi untuk investasi ke sini ternyata cukup besar. Saya waktu itu kena masalah dengan DSSDI karena memang secara apa ya, bandwidth dan transaksinya cukup ngeri gitu ya. Oke, ini kita skip karena belum dikembangkan kembali, tapi kita punya pengalaman sebenarnya untuk membangun ini. Kemudian saat ini kita sudah masuk ke tadi big data engine ditaruh di cloud, namanya Gamma Cloud. Jadi pengembangan Gamma Box OS naik jadi cloud, jadi environment cloud yang namanya Gamma Cloud. Nah, nanti ini saat ini kita udah punya Bapak Ibu, jadi kita punya source code-nya juga atau ISO-nya namanya Gamma Cloud. Itu kalau di-download dipasang di komputer kita, nanti kalau misalnya kita dalam satu environment automatically nanti Bapak Ibu akan langsung terhubung menjadi satu environment network di Gamma Cloud. Dan seolah-olah nanti Bapak Ibu punya, jadi misalnya komputer saya ini saya pasang Gamma Cloud dan bisa terhubung ke jaringannya di lab, otomatis 3 atau 4 server yang ada di lab itu menjadi computation power di tempat saya secara cloud. Jadi semacam itu. Nah, jadi bayangkan nanti saya membayangkan kalau misalnya semua komputer di UGM itu pakai Gamma Cloud gitu ya. Nah, kalau tidak salah kemarin tuh Aset menyebutkan ada 3.127 PC. Tapi sayangnya mostly pakai Windows ya. Nah, misalnya itu semua pakai Gamma Cloud dan kemudian saya hanya diizinkan misalnya jam 5 sore sampai malam, maka jam 5 sore sampai malam saya punya kekuatan superkomputer sebesar 3.127 computing power. Nah, misalnya semacam itu. Itu impian saya. Ya, tapi ya impian ya, tapi nggak tahu seperti apa. Nah, ini yang menarik. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau sudah sampai stage-nya semacam ini, terus bagaimana digunakan agar lebih bermanfaat? Kan begitu. Satu tadi untuk bencana sudah ya. Nah, sekarang saya sedang menggarap menggunakan semua infrastruktur yang saya punya di lab sistem komputer jaringan itu untuk menghandle pekerjaan atau riset tentang COVID-19, terutama di analisis big data. Terutama untuk membantu mitigasi penyebaran COVID-19 dengan big data. Ini saya mulai dulu awalnya independen gitu ya, mandiri. Waktu itu hanya ngobrol berdua waktu itu dengan Pak Bambang Prastowo tanggal 12 Maret, saya masih ingat sekali. Kemudian malamnya saya coba bikin prototipe, tanggal 13 langsung kita rilis. Gitu. Nah, waktu itu momennya adalah kita coba bantu pemerintah untuk monitoring data agar lebih terbuka tentang perkembangan atau pertambahan kasus COVID di Indonesia. Nah, simple idenya Bapak Ibu, skip. Nah, saat ini dashboard kita tuh dipakai di monitoring dashboard di Kementerian BUMN sama BNPB Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau BNPB punya dashboard sendiri ya, pakai ArcGIS kalau tidak salah. Nah, di belakangnya itu ada kita juga untuk jadi second opinion data. Nah, bedanya apa? Kalau yang ArcGIS itu datanya sumbernya dari Kementerian Kesehatan, kalau kita itu Kementerian Kesehatan dibandingkan dengan tim data relawan kita yang ada di setiap provinsi, yang setiap hari feeding data sampai sekarang. Nah, ini juga challenge terbesar saya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya ditanya, Bapak kan penelitiannya di big data, so apa manfaatnya bagi kita untuk bisa pakai begitu. Jadi waktu itu ya sudah kita pakai coba di sini karena seringkali saya tawarkan ke mahasiswa, ayo penelitiannya di lab SKJ bisa gini, belum tentu disambut juga. Rekan-rekan dosen kadang juga sibuk, jadi sulit. Jadi ya udahlah kita pakai untuk hal-hal kayak gini. Nah, jadi motivasinya simpel Bapak Ibu sekalian, karena kita percaya data itu adalah sesuatu yang baik untuk bisa memperbaiki komunitas. Kalau kita punya kemampuan data analitik, akan memahami situasi sekarang dan masa depan, apalagi kita punya virus corona sekarang yang menjadi common enemy. Jadi kalau kita punya data movement, nah ini akan lebih memudahkan kita untuk memenangkan pertempuran. Jadi saya mengambil referensi dari Prof. Rimawan dari Fakultas Ekonomi itu kalau kita menghadapi COVID ini bukan lagi masalah endemi ya, tapi masalah perang ini sebenarnya. Jadi kalau mau perang ya strateginya harus baik, baca data jadi gitu. Nah, yang kita inginkan adalah kita bisa establishing updated data dengan visualisasi yang mencerahkan. Maksudnya mencerahkan itu membuka wawasan gitu ya, tidak hanya sekedar by number, verified and qualified data sources. Definisi kami ya datanya sumbernya itu benar, terkualifikasi di lapangan. Makanya kita butuh relawan. Kemudian kita visualisasi dengan model social communication. Jadi bukan yang formal, tapi harapannya membuat masyarakat kemudian aware, harapannya itu, dan kemudian high impact. Nah, sebenarnya kalau teman-teman penelitian di bidang data visualization, kita butuh banget itu. Karena kita butuh bagaimana sih menyajikan data yang membuat insight kepada masyarakatnya. Nah, bentuk yang ingin kita kerjakan adalah dashboard application ya dan juga mobile apps. Sebenarnya simple Bapak Ibu how it's work-nya. Jadi
Kami itu punya 5 sumber minimal. Pertama adalah setiap relawan kita siapkan dengan aplikasi data gathering atau data capturing. Dia akan bergerilya ke rumah sakit, ke dinas kesehatan, ke pemerintah, satgas COVID setiap daerah, ngumpulin data tiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat data nasional itu biasanya cut off-nya tanggal jam 12 siang. Tapi kalau kita rilis di kita jam 6 sore, biasanya sebenarnya kita punya data yang benar-benar real time. Dari paling banter jam 5 sore itu sudah tervalidasi. Nah, kemudian nanti juga kita ngumpulin data dari official data dari Kementerian Kesehatan, kemudian kita juga compare dengan global data, kita juga punya API connection dengan Johns Hopkins University, ya. Kemudian kita juga pantau di news portal. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu, kami scanning, di crawling sumber data dari media massa, itu hampir ada sekitar 100-an media massa nasional dan daerah, terutama daerah ya, karena biasanya berita itu jauh lebih update di daerah, dan termasuk nanti kita juga crawling dari sosial media. Jadi kadang pemerintah itu statement atau reportnya dari sana. Nah, kita coba melakukan data extraction dari situ, kemudian kita melakukan data cleaning, data labeling, dan data definition. Mungkin Bapak Ibu yang suka bermain dengan data processing sudah memahaminya. Nah, dalam proses ini kita menggunakan expert juga, expert judgment. Jadi kita ada tim relawan tuh, tim data Bapak Ibu. Tim data ini mengurusi bagaimana mengambil data, kemudian nanti menganotasi data, melabeli data agar menjadi baik. Sehingga data yang masuk ke cloud storage kita itu bisa berkualitas. Nah, cloud storage ini kita letakkan saat ini kita titipkan di hosting gitu ya, di private hosting di Jogja. Kemudian kita baru replikasi ke lab SKJ. Nah, sekarang ini sedang ada migrasi ke AWS. Nah, kami kebetulan alhamdulillah per bulan kemarin dapat bantuan dari AWS untuk mendorong agar gerakan ini jadi lebih gede. Jadi infrastrukturnya dibantu, ya tanda kutip gratis gitu ya, sehingga jadi lebih nyaman bagi kita. Terus kemudian kita juga punya mobile apps untuk secara random mengecek apakah itu benar apa tidak. Nah, baru kemudian ada tim analitik yang nanti akan berfokus pada visualisasi yang nanti arahnya untuk government decision dan community dan citizen understanding dan engagement. Nah, ini maknanya adalah kita mencoba untuk deliver data agar kemudian pengambilan kebijakan terhadap mitigasi COVID menjadi baik. Tapi sayangnya Bapak Ibu, ternyata mungkin Bapak Ibu yang bermain dengan data processing pasti mengalami kita berhadapan dengan data yang dirty. Jadi tiap hari kami itu berjibaku dengan data cleansing. Jadi datanya harus dibersihkan, dibenarkan, dan seterusnya. Nah, awal-awal kita sudah bisa menghasilkan analisis berbasis number. Ini data-data awal ya, kelihatan masih sangat sedikit. Dan seterusnya, kemudian kita bisa mapping gitu ya, perkembangan kasus hariannya, dan seterusnya. Sampai hari ini kita bisa mendeliver grafik yang sudah real time ya, sesuai dengan skenario. Nah, problemnya masih ada. Kadang saya juga kalau sore itu masih deg-degan karena biasanya update kita nggak selalu jam 6 sore selesai. Karena prosesnya itu beberapa bagian harus mengandalkan engine, jam 8 baru update itu bisa terjadi juga. Jadi kita memang cukup kompleks. Dan total kita sekarang ada sekitar 436 relawan Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang membantu kami menjalankan ini semua. Nah, ini salah satu pengalaman juga ya. Jadi ini menarik sekali. Nah, kemudian sekarang kita sudah masuk ke pengembangan policy briefnya. Jadi dari data kita kemudian kita munculkan analisis data science-nya, kemudian keluar artikel-artikel untuk membantu pemerintah memahami konteks permasalahan dari COVID ini secara data. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dari sisi dari sisi yang kita kerjakan selama ini, dan mungkin dari poin-poin ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana sebenarnya riset itu berjalan dan menemukan traction-nya kalau bahasa saya semacam itu. Baik, ini saya sudah cepat sekali ya, 1 jam. Silahkan kalau mau ada pertanyaan atau diskusi atau masukan, saya sangat terbuka sekali. Dan saya belum daftar hadir, mohon maaf. Oh ya, tadi soalnya jaringnya terputus, saya keluar, saya harus balik ke rumah. Mohon maaf, ini tampaknya si master saya galat terus, jadi nanti mungkin sebelum nanti ditutup, saya minta open video, saya akan capture sebagai absen. Oh, baik, Pak. Nah, karena di si master saya gagal terus sejak kuliah pagi tadi. Oh iya, Pak. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang bertanya atau diskusi atau memberikan masukan ke saya juga dipersilahkan. Pak Risa tanya. Bapak tanya. Tanya, Pak.
Silahkan, silahkan. Iya, saya Wendy, Pak. Bapak berkaitan dengan bagan yang tadi ditunjukkan kepada kami, model sistem secara keseluruhan. Ada bagian setelah ambil data kan kemudian kita melakukan pre-processing yang di dalamnya ada cleaning, dan tadi Pak bisa mengatakan bahwa kita berjibaku dengan proses cleaning begitu. Pertanyaan saya, dalam proses cleaning ini mungkinkah kita melakukan full automatically dalam sistem kita, atau tetap perlu campur tangan manual? Jika perlu campur tangan manual, prosesnya seperti apa Pak? Proses manual itu dilakukan. Terima kasih Pak Reza. Iya. Mungkin ralat ya, saya Mardani, bukan Pak Reza. Pak Mardani Ria Setiawan. Mohon Pak. Kalau Pak Reza lebih serius wajahnya. Oke. Benar Bu, jadi awalnya memang data cleaning itu kalau bahasa saya itu kayak kita kami kerjakan sekarang seperti membuat AI-nya data cleaning sendiri. Jadi awal-awal tidak mungkin langsung diotomatisasi, tapi kita perlu mengetahui data itu datangnya seperti apa, traction-nya, apa, velocity-nya, kemudian variasinya kayak apa. Kalau ada dia error-error datanya atau missing itu polanya semacam apa. Nah, itu kemudian kita bikinkan algoritma untuk mendeteksi itu semua, dan kemudian aksinya kita otomatisasi. Nah, kalau sudah sampai semacam itu, sangat memungkinkan data cleaning atau data pre-processing itu dilakukan secara otomatis. Sebenarnya ada satu lagi yang saya belum tunjukkan, yaitu saya juga menangani pengembangan artificial intelligence untuk sistem pengkoreksian jawaban ujian nasional, Bapak Ibu, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk soal IC secara otomatis. Nah, itu hampir sama persis. Jadi, kita melakukan data cleaning itu dengan sekarang sudah hampir mungkin ya 90% itu fully automatic, 10%-nya itu dikurasi oleh expert begitu, untuk memastikan si mesin otomatisasinya ini berjalan secara konsisten. Jadi sangat bisa, Bu. Dan itu sebenarnya tema penelitian besar sekali, serius itu. Terima kasih Pak Mardani. Sama-sama. Silahkan yang lain. Saya Pak Mardani. Yap, silakan. Pak Rakil ini ya. Iya Pak. Nah, silakan. Ketemu di sini Pak Mardani. Ya, salam Pak. Sedikit bertanya Pak, untuk kaitannya dengan yang dikembangkan ini, mungkin masih nyambung saat kita ketemu dulu itu ya Pak ya, yang kaitannya dengan ini mungkin karena ada data COVID, jadi tadi kan disampaikan ada kaitannya dengan yang apa, Gamma Box ID tadi tuh, yang untuk monitoring tadi, itu data ada nggak Pak, data misalkan aja si pasien itu di mana, di daerah mana atau lokasi mana, terus bisa di-trace dia itu sebelumnya dari mana, itu ada nggak Pak Ramadhani? Terima kasih, mungkin itu aja. Sebenarnya datanya ada Pak. Jadi yang kami tampilkan ke publik itu sebenarnya data yang sifatnya general, ya tanda kutip tidak terlalu sangat spesifik ya. Tapi data yang kita provide ke BNPB teman-teman itu memprovide itu. Jadi kita sampai tahu Pak klaster penyakit, klaster penyebarannya apa, kapan, di mana, dan keterhubungan antara satu pasien dengan pasien positif yang lain itu hari eventnya apa. Jadi kayak ada semantik di dalamnya gitu, kelihatan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu terjadi. Dan kita juga punya Pak semacam informasi tambahan terkait misalnya ini yang sedang kita hubungkan. Misalnya nauzubillah ya, saya kena gitu. Itu terjadi karena saya mengikuti event apa. Nah, kan sering dihubungkan ya. Jadi karena kita lagi melakukan mitigasi nih Pak. Kalau nanti misalnya pilkada dilakukan atau event-event besar lagi dilakukan, itu seberapa berisiko akan memunculkan klaster baru. Nah, itu sedang dilakukan. Jadi kemarin kita melakukannya itu dengan subjek lebih kecil, yaitu dengan case di Jogja dan Jakarta. Jadi gitu. Yang paling lengkap sebenarnya datanya Jakarta, Pak. Karena Jakarta itu lengkap sekali. Tampaknya Pak Anies, Pak Gubernurnya itu sangat concern dengan data ya. Jadi detail sekali. Bahkan seorang pasien itu sangat diprofil dengan sangat detail. Nah, ini juga ada pengalaman pribadi, Pak, karena kakak saya di Jakarta juga COVID positif kemarin gitu ya. Nah, jadi
waktu itu saya juga konfirmasi ke kakak saya juga ternyata benar gitu, wah ternyata ya udah ini memang jadi pas sekali profilnya, jadi semacam itu. Sangat bisa Pak, cuma saya mohon maaf kalau misalnya data yang sifatnya memang untuk konsumsi tadi, keperluannya untuk yang BNPB segala macam, memang kami punya code of ethic dengan mereka untuk tidak mempublikasikan secara general, tapi secara insight kami keluarkan berkala, begitu, semacam itu sih Pak. Ya, mungkin kan menyambung juga yang dulu pernah saya sampaikan itu kan saya masih konsisten di situ. Itu saya kan ini topiknya topiknya tentang human mobility prediction. Cuman untuk datanya sendiri kan sementara kan masih pakai dataset atau apa seperti itu. Nah, kalau misalkan aja ada data COVID kayaknya kan lebih. Cuman kan COVID berakhir sampai kapan nanti kalau 3 tahun. Jadi nggak bagus untuk data saya. Tapi enggak juga Pak. Jadi ini juga menarik. Kemarin kalau mungkin tertarik nanti bisa lagi Pak. Jadi sekarang saya malah ditawari data dari XL Pak. Dari XL itu mereka punya data mobility dari sisi seluler, dari smartphone, data smartphone. Nah itu nanti bisa kayak di GIS itu di overlay gitu ya, antara pergerakan itu dengan pertambahan jumlah kasus harian misalnya. Itu sebenarnya juga bisa nanti bisa dihubungkan sebenarnya semacam itu. Nah ini lagi ngobrol sih Pak, cuma kemarin saya takutnya gini sih, kalau itu saya terima, saya nggak kuat dari sisi komputasinya. Jadi server kita nggak kuat gitu. Katanya besar sekali Pak, bahkan sehari itu saya di-provide bisa akses sekitar hampir berapa kemarin ya, 10 tera gitu, 10 tera data per hari, jadi kayak gitu. Nah itu kan untuk bisa melakukan ya itu kan cukup besar. Ini lagi ngobrol juga sama Kemenristek BRIN, moga-moga nanti ada pintu masuk. Dan sebenarnya saya juga lagi pengen buka skema kalau itu nanti masuk ya otomatis kita kan butuh keterlibatan teman-teman S3 yang nanti mungkin inline dengan kuliahnya, dengan penelitiannya, sehingga bisa bantu di sisi itu juga. Jadi semacam itu. Cukup menarik Pak, ini cuma bawaannya. Dan yang terakhir ini Pak, kita diminta sampai membuat model knowledge management Pak. Jadi kalau misalnya nanti case COVID ini terjadi, sudah kita bisa hasilkan knowledge management modelnya, bagaimana jika nanti terjadi pandemi yang lain, kita bisa belajar dari COVID ini sehingga lebih antisipatif. Ya, untuk masalah pergerakannya ya Pak. Benar. Jadi knowledge modeling nanti. Saya nggak tahu apakah ada dari Bapak Ibu yang main di knowledge modeling juga di sini. Wah, itu akan sangat dibutuhkan sekali. Nah, saya rasa bukan ahlinya soalnya. Oke. Kalau nanti sudah running mungkin kan dari data hasil olahan dari risetnya Bapak mungkin kan nanti bisa jadikan untuk uji model yang akan insya Allah yang saya buat nanti itu Pak Madani. Terima kasih. Sama-sama Pak Rakib. Oke. Baik, yang lain mungkin Bapak Ibu? Nggak ada? Oke. Ini kebetulan pas jamnya jam 12 dan juga sudah sholat duhur tampaknya ya harusnya. Mungkin kalau dari sesi saya untuk sesi ini cukup sekian. Saya terima kasih sekali atas perhatiannya dan tadi ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau nanti ada kelanjutan silahkan hubungin saya via WA atau email, dengan senang hati nanti saya akan coba respon. Mungkin request terakhir kalau mungkin saya mohon bisa open video agar saya capture gitu karena saya tadi nggak bisa absen. Wah, ada Pak Wahyu. Gimana kabarnya Pak Wahyu? Baik ya. Saya belum bisa ya Pak videonya. Bisa. Jadi, pakai gaya nggak Pak? Misalnya aja. Boleh pakai gaya boleh Pak. Gaya bebas ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Madani. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.